sudah hadir beliau di studio, Ustazah Rashidah. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ishak. Alhamdulillah sehat walafiat nggih Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya sehat Allah. sekeluarga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan semuanya serta semua keluarga mendapatkan kesehatan dan juga umum berkah. Dan juga nanti pastinya kita bisa, Anda panjenengan Ustazah bisa share ya kebaikan-kebaikan dalam Islam bagi kita yang haus Islam ini. Insyaallah, amin. Semoga dulur El Victor sekalian yang sedang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini dan semua kaum muslimin dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Diberkahi semua urusan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah ini pertemuan pertama ya Mas Ishak ya. Mbak Elvina yang biasanya bertugas bersama mendampingi kami sedang melahirkan ya. Ya, sedang posisi cuti ya. Iya, sedang cuti. Baik. Nggih, ya dulur El Victor, pada Fajar Syiar edisi tanggal 28 April ini ya tahun 2022 kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik sekali. Topik tersebut adalah kesempatan itu masih ada. Oke. Baik Ustazah, waktu kami persilakan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian, dulur El Victor, sahabat sekalian yang sedang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini, yang sedang menyimak kami di live Instagram Radio El Victor ya, dan juga menyimak kami di live streaming Facebook Faiza Rashidah, mungkin bisa berkomentar untuk bisa menyampaikan apakah suara di studio bisa terdengar dengan jelas, supaya bisa kami ketahui begitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah sudah masa-masa akhir menjelang Ramadan. Iya. Menjelang Ramadan berakhir ya, Mas Ishak ya. Okay. Di satu sisi kita merasa sedih pasti karena tamu agung, momentum istimewa yang hanya datang 1 bulan dalam setiap tahunnya, di mana di sini diobral pahala, keberkahan, ampunan dan segala kebaikan oleh Allah, itu kemudian akan menemui detik-detik menjelang kepergiannya kembali ya. Masya Allah. Satu sisi memang ada kesedihan, tetapi kalau kemudian kita coba lihat hari ini di jalan-jalan terutama yang antar kota Mas Ishak ya, itu mulai rame. Masya Allah. Mulai rame orang-orang yang mulai mudik ya. Persiapan. Sudah bukan persiapan ya, memang sedang dalam perjalanan. Sudah dalam ya. perjalanan. Ada yang tertahan di tol, ada yang sedang ngantri di bandara, ada yang masih macet di jalan dan seterusnya. Semoga semua dulur, semua saudara El Victor yang sedang dalam perjalanan menuju rumah atau kampung halaman masing-masing juga diberikan kelancaran, keselamatan dan kesehatan hingga sampai di tujuan. Bahwa ketika kita melihat fenomena tersebut, Mas Ishak, mereka pulang itu dengan sebuah antusiasme yang luar biasa, dengan kegembiraan yang juga di dalam hati ini, apalagi ini setelah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun ya, hampir. Mereka tidak mudik, mungkin tidak juga ketemu dengan orang-orang yang dicintai. Benar. Ini menjadi menjadi lebaran yang akan, dan mudik yang akan sangat membahagiakan, terbayang bahwa akan bertemu dengan keluarga besar, orang-orang yang dicintai, ayah ibu yang sekian lama tidak bertemu dan seterusnya. Itu satu kegembiraan tersendiri. Hanya kemudian ternyata pada faktanya kita juga paham tidak semua dari kita itu ternyata bisa berharap dengan harapan yang sama ya, bertemu dengan keluarga besar kita, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, bertemu dengan mereka yang lama tidak pernah
kita temui gitu ya. Sehingga di situ ada sebuah kesedihan ya, ada sebuah kesedihan yang berbalut kebahagiaan memandang orang lain bertemu itu, tapi yang di antara kita yang tidak bisa merasakannya itu kemudian juga serasa sesak begitu ya. Ada di antara kita yang mungkin selama pandemi kemarin itu tidak kita nafikan ya, telah banyak meyatimkan banyak keluarga, banyak anak, banyak pasangan yang juga kehilangan pasangannya masing-masing ya. Banyak juga anak-anak yang bahkan kehilangan hanya satu orang tua, tapi keduanya. Bahkan kita di El Victor ini juga kehilangan sosok salah satu penyiar terbaik kita ya. Jadi kalau dengan Mbak Nikmah yang menjadi penyiar di sini, saya bahkan sudah belasan tahun. Ya 15 tahunan gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi sejalan dengan waktu ketika kami mulai ngantor di belakang kampus ini juga sama itu, jadi hampir 15 tahunan. Jadi pasti ada kesedihan. Belum lagi kemudian anak-anak beliau kita tahu juga sudah kehilangan kedua orang tua, dan ada banyak lagi yang seperti itu. Kemarin saya kemudian juga menyaksikan ada live IG-nya Ustadz Ebit Liu ya. Nah, beliau menyapa anak-anak jalanan ya. Kemudian menanyakan kepada mereka, kan anak-anak jalanan itu sudah berapa lama di sini? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang... Mereka punya orang tua, bahkan ada yang yatim piatu sejak kecil. Masya Allah. Yatim piatu sejak kecil yang tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Nah, maka kemudian Ustadz ini kemudian juga menyampaikan, beliau juga ada pada posisi di mana tidak lagi memiliki kedua orang tua, dan beliau tahu bagaimana rasanya kerinduan itu. Kerinduan tidak bisa bertemu dengan orang tuanya, dan ketika kerindu itu sangat memuncak, beliau mencoba mencari di mana rekaman suara yang bisa beliau dengar dari suara ibunya. Coba lihat di HP, siapa tahu ada rekamannya gitu. Tapi kemudian jarang ya kita merekam suara ibu kita ya. Suara anak-anak kita mungkin direkam gitu ya. Nah, itu kemudian ada yang ya di situ banyak yang kemudian menangis ya, karena memang pasti rindu begitu. Jadi ada di antara kita yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, ada yang memang mungkin sejak kecil sejak yatim piatu ya, tapi ada juga yang bahkan mungkin tidak beruntungnya itu mungkin dia dibuang atau diberikan ke orang karena kondisi atau situasi yang macam-macam ya, situasi yang macam-macam yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya kemudian melatar belakanginya. Tetapi yang jelas ada banyak di antara kita yang ternyata tidak mengenal orang tua itu bahkan sejak lahir, tidak pernah melihat rupanya, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah kemudian merasakan kehangatan pelukannya, berbicara akrab dengan mereka. Itu rasanya sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan gitu ya. Bahkan kalau kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang ada misalnya di Palestina, itu ada beberapa gambar yang sangat membuat kita terenyuh gitu kan. Anak kecil sampai menggambar di tanah gitu ya, gambar sesosok perempuan, ibu, lalu dia bikin besar, lalu kemudian dia tidur di tengah-tengah di bagian dada dari ibu itu, seperti seolah-olah sedang dipeluk ibunya ya. Ada banyak saudara-saudara kita juga yang mungkin mereka dalam keadaan sedih karena kehilangan, ya karena peperangan, karena wabah, karena bencana dan seterusnya. Sehingga kemudian ada sebuah tanya yang itu merupakan harapan ya. Bagaimana cara kita bisa bertemu dengan mereka? Adakah peluang kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai itu? Itu di seputar hal tersebutlah hari ini kita ingin berbagi pelajaran yang sebenarnya juga bisa jadi akan menjadi kabar gembira begitu ya, kabar gembira bagi
kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bahwa ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka, untuk ada kesempatan untuk berkumpul lagi bersama mereka dalam suasana penuh kebahagiaan, penuh kehangatan, sukacita. Ada peluang itu. Bagaimanakah caranya, begitu kan ya? Iya. Jadi Allah sendiri memberikan sebuah kabar ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Ketika Allah menggambarkan tentang surga Aden, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang di situ, kalau kemudian Allah mengatakan surga Aden itu nanti akan masuk ke dalamnya itu orang-orang solih. Orang-orang solih siapa? Orang-orang solih min abaihim, dari kalangan bapak-bapaknya, wa azwajihim, dari istri-istrinya, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dari anak cucu keturunannya ke bawah, begitu ya. Jadi di sini Allah memberikan sebuah pengkabaran bahwa kita itu bisa berkumpul kembali dan masuk ke dalam surga itu sekeluarga, bareng-bareng. Ya bapaknya, istrinya, anak cucunya, semuanya. Kakek neneknya ke atas, atau anak cucunya keturunannya ke bawah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat 23 pada surat Ar-Ra'd ini bahwa Allah itu akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tuanya, istrinya, anak dan cucunya di surga. Ini adalah dalil bahwa sekeluarga itu bisa masuk surga bersama-sama. Bisa masuk surga bersama. Iya, Allah akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai dari kalangan orang-orang yang beriman ya, dan mereka layak masuk surga. Jadi di sini ada syaratnya itu kan, yang akan bisa memasukinya itu waman sholaha ya. Barang siapa yang dia itu soleh ya. Solih itu melekat pada identitas seorang mukmin. Enggak, kalau kita tidak mengenal kesolihan itu pada kekufuran, begitu ya. Orang beriman dulu baru dia bisa menjadi solih. Nah, bahkan mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalkan ya kita tidak tahu orang tua kita itu kan sudah meninggal misalkan. Bahkan saya tidak tahu dia posisinya di mana gitu. Mungkin ada yang begitu ya. Kita tidak tahu mereka solih atau tidak solih. Lalu bagaimana kemudian, apakah itu bermakna cita-cita saya untuk bisa berkumpul dengan ayah ibu saya yang tidak pernah saya kenal itu menjadi pupus? Tidak. Jadi bahwa kalau misalkan kita tidak tahu orang tua kita kondisinya bagaimana, situasinya bagaimana, soleh ataukah tidak, kita juga misalkan ada hari ini itu orang tua saya itu solih ya, bapak ibu saya itu solih, sholat, taat, tapi saya ini begajulan, saya ini agak-agak bangsat gitu ya. Misalkan jadi justru kemudian merasa berarti apakah itu juga kemudian bermakna hilang kesempatan saya bisa menjumpai orang tua saya dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kebaikan di surganya? Tidak. Masih ada kesempatan itu masih ada. Di dalam surat At-Tur ayat 21 itu sangat jelas Allah memberikan kuncinya atau rahasianya, begitu ya. Rahasia yang bisa membuat orang-orang beriman ketika mendengar ini tuh memang merasa sangat gembira. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, dan wattaba'athum, yang kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan dzurriyyatuhum, anak cucu keturunan mereka, biimanin, dengan keadaan iman, maka Allah akan alhaqna bihim,
Allah akan sambungkan dengan mereka itu dzurriyyatahum, anak cucu keturunan mereka itu. Dan ketika yang dimaksudkan dengan bagaimana sih dia akan disambungkan dengan anak cucu keturunan itu, bagaimana maksudnya? Kalau kita membuka tafsir yang menerangkan hal ini di dalam tafsir Jalalain misalkan, di situ dikatakan maksud dari kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka, itu maksudnya apa? Kalau misalkan ini adalah orang yang beriman yang kemudian karena keimanan dan kesolihannya dia itu kemudian mendapatkan ridho dari Allah dan kemudian masuk dalam surganya Allah, begitu ya. Yang kemudian dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan ridho dari Allah, maka kita akan mendapatkan karena saking inginnya Allah itu membahagiakan hambanya yang sudah diridhoinya tadi di surga, supaya kemudian pandangannya itu menjadi pandangan yang menyenangkan. Dia tidak merasa khawatir dengan anak cucu keturunannya, pasangannya, keluarganya, begitu, orang tuanya. Maka Allah angkat derajat anak cucu keturunannya dan keluarga besarnya itu mengikuti posisi hamba yang sudah dimasukkan oleh Allah tadi di surganya, yang sudah mendapatkan ridhonya tadi. Jadi, dan itu tanpa mengurangi pahala dari hamba yang bersangkutan tadi. Jadi kalau misalkan, ini kayak ibaratnya kayak susul menyusul gitu. Kalau misalkan yang soleh itu ayah ibunya, dan sampai mengantarkan ayah ibu ini pada keadaan bisa mendapatkan keridhaan Allah dan surganya Allah, maka anak cucu keturunannya yang agak-agak amalnya itu nggak terlalu sebagus bapak ibunya tadi, dia bisa diangkat langsung, karena kerahiman Allah, karena keinginan Allah untuk membahagiakan hamba yang sudah diridhoin tadi, itu diangkat, bukan dikurangi. Si hamba yang sudah dimasukkan surga itu tidak dikurangi pahala dari amalnya, tidak, tetapi yang kurang, hambanya yang kurang itu karena keinginan untuk membahagiakan ini tadi, itu diangkat, dijanjikan oleh Allah seperti itu. Kalau orang tuanya solih, anaknya kurang solih, anaknya akan diangkat. Demikian pula sebaliknya, kalau anaknya yang solih, tapi orang tuanya, kakek neneknya mungkin karena waktu itu belum paham dan seterusnya, masih nggak terlalu soleh begitu, maka hal yang sama juga berlaku. Nah, dari sini berarti kalau misalkan kita tadi ada yang bertanya, kalau misalkan saya tidak tahu ibu saya, bapak saya itu bagaimana kondisinya dulu. Yang penting fokus kita adalah kita jadi hamba yang soleh, jadi anak yang soleh. Iman, soleh itu kan bertakwa kepada Allah itu ya, yang menerapkan semua perintah dan larangan Allah dan meninggalkan larangan Allah ya. Berusaha untuk mentaati Allah dalam seluruh episode hidup kita, menjalankan ketaatan itu dalam setiap detik yang kita diberikan oleh Allah kesempatan itu. Itu soleh begitu ya. Nah, kalau kemudian sebaliknya, orang tua saya itu soleh, saya itu sebenarnya keturunan orang-orang yang alim gitu ya, orang yang soleh, tapi saya terperosok gitu. Apakah saya masih ada kesempatan? Masih. Tentu saja catatan awalnya adalah kalau hari ini kita dalam keadaan sedang terpuruk, banyak melakukan maksiat, mungkin kecemplung dalam dunia pelacuran atau free sex ya, atau LGBT, atau pemakai narkoba, atau pelaku korupsi, atau bahkan juga pernah melakukan dosa-dosa besar, minum khamr, pernah dulu juga melakukan durhaka pada orang tua misalkan, pernah juga sampai membunuh misalkan. Misalkan pokoknya ini hal-hal negatif, semua kejahatan sudah pernah kita lakukan misalnya begitu. Bagaimana kemudian kami bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang saya cintai itu dalam keadaan berbahagia, bukan dalam keadaan biasa-biasa saja, tapi dalam keadaan yang sangat bersukacita. Yaitu yang pertama tentu saja taubat nasuha. Kalau kita hari ini masih menjadi pelaku kemaksiatan, tentu saja harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu mengharuskan kita, satu, berhenti seketika dari kemaksiatan yang kita lakukan, ya kan? Kemudian yang kedua, kita
berusaha tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa datang. Komitmen azam yang kuat untuk seperti itu. Kita yang berikutnya mengembalikan hak-hak Adam yang terampas dalam kemaksiatan yang kita lakukan, dikembalikan. Ya. Jadi setelah itu tuntunannya adalah setelah kita kemudian taubat ini apakah masih ada peluang? Misalnya ada yang bertanya begitu. Apakah masih ada peluang meskipun dosa saya sebesar gunung ataupun seperti dunia ini dan seisinya lah, bagaimana? Apakah masih ada peluang untuk taubat itukah? Jangan bayangkan Allah itu seperti hambanya yang penuh kelemahan ini. Allah itu afuun ghafur, ya kan? Masya Allah. Maha pemberi maaf dan maha pengampun. Makanya kita di akhir-akhir Ramadan ini kan diminta untuk memperbanyak itu. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha pemberi maaf. Suka kepada orang-orang yang kemudian meminta maafmu, mohon ampunan, maka maafkanlah aku, kan begitu. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Itu diulang-ulang. Dan Allah itu beda dengan kita yang ketika misalkan ada pasangan atau orang tua kita itu sudah sekian lama melakukan kebaikan, begitu satu kali melakukan kesalahan yang menurut kita fatal, seolah-olah kita itu tidak akan pernah memaafkannya lagi. Allah. Kan begitu ya manusia ya. Allah itu kalau kita solih Allah itu sayang, kalau kita itu nggak solih pun Allah tetap sayang. Masya Allah. Jadi tidak ngaruh gitu. Rasa sayang Allah kepada kita itu bukan karena kita itu solih atau tidak solih, tetap kita itu disayang oleh Allah. Rahman dan Rahimnya Allah itu luar biasa. Meskipun penjahat itu kan nafasnya itu siapa yang ngasih? Ya oksigen siapa yang menyediakan? Jantungnya itu siapa yang bikin gitu ya? Yang bisa tetap bergerak, tetap kemudian memompa. Itu bukan karena dia rajin sholat maka kemudian misalkan seseorang alim itu jantungnya tetap bekerja. Itu karena kemaha sayangan Allah, baiknya Allah itu pada kita. Jadi Allah itu selain sangat cinta kepada kita, sangat sayang pada kita, juga sangat maha pengampun. Sebelum kita minta maaf itu sebenarnya itu Allah itu sudah menyiapkan ampunannya, tinggal datanglah. Dan kegembiraan Allah menemukan hambanya itu bertaubat, ya, datang kepadanya untuk bertaubat, itu melebihi kalau di dalam sebuah hadis qudsi itu kan digambarkan narasinya itu ya. Kalau ada seseorang yang sedang dalam satu perjalanan, kemudian dia saking lelahnya gitu ya, saking lelahnya kemudian dia istirahat di satu tempat di hutan. Ketika dia tertidur, ketika dia bangun ternyata kendaraannya, ontakah atau kudakah, seluruh perbekalan yang dia punya, yang dia butuhkan untuk dia bisa meneruskan perjalanan itu hilang. Dia kan sangat sedih kan? Iya. Nah, sangat sedih. Ternyata kemudian dia sudah nyari ke sana sih, sudah merasa sangat putus asa. Ternyata kemudian onta itu tadi atau kuda tadi itu kembali ke dirinya dalam keadaan tetap utuh sebagaimana sebelumnya. Maka di situ kan hambanya sangat gembira kan? Orang tersebut akan sangat gembira kan? Kegembiraan Allah menyambut hambanya yang bertaubat itu lebih dari kegembiraan orang itu. Masya Allah. Gitu. Jadi itu sebuah pengkabaran kepada kita bahwa ada kesempatan itu selalu terbuka. Kalau kita hari ini masih berkubang dalam maksiat, momentum Ramadan itu adalah selain Ramadan ini syahrul Quran, Ramadan ini syahrul ta'ah gitu ya. Ramadan ini juga syahrul taubah, ini bulan untuk taubat, momentum tepat untuk kita itu memulai kebaikan apapun itu, menghentikan satu keburukan atau kesalahan apapun itu. Nah, jadi begitu. Apalagi kemudian kalau misalkan kita hari ini dalam keadaan masih ada, misalkan anak kita masih ada, orang tua kita masih ada, tapi situasinya itu tidak bisa bertemu dalam keadaan baik itu karena mungkin anaknya tadi itu ya, anaknya itu sedang diuji, dia hidup dalam kemaksiatan. Kemudian orang tuanya sebaliknya begitu, sehingga kemudian mereka tidak bisa bertemu. Bagaimana kemudian kita menumbuhkan harapan agar kemudian mereka bisa bertemu kembali dalam kebaikan, dan supaya anak ini tadi yang sedang diuji dalam keburukan tadi itu segera kembali ke jalan Allah.
Selain bahwa kita harus senantiasa mendoakan anak kita dengan penuh pengharapan dan meyakini bahwa Allah yang maha membolak-balikkan hati itu, ketika dia kehendaki anak itu dikembalikan seketika akan kembali. Tapi selain itu kita juga diberikan tuntunan bahwa jadilah orang tua yang solih, karena kesolihan orang tua itu akan menjadi tidak hanya pemberian terbaik ketika anak itu hidup, bahkan sampai ketika orang tua itu hidup ya, seandainya mereka berkumpul gitu, ada orang tua kita itu solih, itu pemberian terbaik sebenarnya untuk anak kita. Masya Allah. Tapi seandainya pun kemudian beliau ini atau kita ini itu sebagai orang tua itu sudah tidak ada, Allah bisa memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anak kita ketika kita sudah tidak ada karena kesolehan kita. Ingat kisahnya 2 anak yatim yang dibantu oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Nabi Musa dan Nabi Khidir yang masuk di satu kampung. Waktu itu beliau berdua itu dalam keadaan lapar, haus gitu, meminta makanan dan minum ke warga tersebut, tidak ada yang membantu. Tapi kemudian justru Nabi Musa diajak menegakkan satu tembok yang mau roboh gitu kan ya. Sehingga kemudian Nabi Musa bertanya, ngapain? Nah, begitu kok ini bentuknya tidak bagus gitu kan. Nah, jawaban di situ tuh kan mengatakan bahwa Allah menginginkan di balik tembok ini tuh ada harta yang tersimpan. Allah menginginkan harta itu tetap terjaga. Harta ini adalah milik anak yatim. Allah menginginkan dia tetap terjaga dan akan diberikan oleh Allah kepada anak tersebut ketika mereka sudah dewasa kelak. Karena orang tuanya itu dulunya adalah seorang yang solih. Nah, ketika kemudian kita membuka tafsir di Ibnu Katsir itu bukan orang tua langsungnya yang dimaksud dengan orang tua yang solih di situ itu. Tapi sampai 7 keturunan sebelumnya. Jadi saking solihnya nenek moyangnya si 2 anak yatim ini itu sampai Allah hadirkan 2 nabi ya. 2 nabi bahkan menjaga harta yang Allah siapkan untuk dia. Karena di dalam ayat tersebut itu kemudian dikatakan memang Allah lah yang akan menjadi walinya orang-orang solih. Nah, kalau Allah yang jadi wali dari orang yang solih, maka wali itu kan ya pemelihara, ya pemegang urusan, ya pemberi rizki. Ya. Kalau misalkan orang tua kita itu wali kita, maka dia memiliki kewajiban menjamin nafkah kita gitu ya. Jadi ketika kemudian kita menginginkan anak kita itu, saya kayaknya sampai sudah sesepuh ini ya, sudah setua ini, kok belum berhasil membuat anak saya taubat, jangan berhenti memiliki harapan, tetaplah berusaha jadi orang tua solih, karena Allah menjanjikan kalau kemudian kita itu solih, itu akan bahkan bisa menjadi warisan terbaik untuk anak-anak yang kita tinggalkan. Bisa jadi kemudian pada saatnya begitu ya, kita sudah tidak ada di dunia ini, ternyata Allah yang kemudian akan merubah anak itu, akan menjaga anak-anak kita itu, meluruskannya, membaikkannya karena kesolihan kita. Jadi itu mungkin Mas Ishak yang bisa kita bahas. Kita hendak berbagi sebuah kabar gembira bahwa keinginan kita untuk berkumpul kembali bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, meskipun mereka hari ini tidak ada, itu masih terbuka luas. Asalkan satu, kita terhubung karena keimanan. Yang kedua, karena amal soleh yang kita lakukan. Jadi kita akan reuni dengan keluarga di surga itu bukan karena gelar anak-anak kita. Anak saya sekolahkan di sekolah yang tertinggi, pokoknya ini semuanya sudah profesor. Semua profesor itu apakah bisa menjamin mereka akan bertemu dengan kita yang menyekolahkan mereka sampai profesor? Belum tentu. Belum tentu. Karena ada banyak profesor itu ternyata juga seorang gay. Ada anak-anak yang baru sarjana pun gitu ya, dalam sepanjang dia kuliah itu ternyata melakukan zina di sana sini. Jadi bukan itu yang akan mengantarkan kita berkumpul kembali dengan anak-anak kita, bukan gelar mereka, bukan harta mereka, kan tidak bisa dibeli itu perjumpaan di akhirat itu, tidak bisa. Tetapi Allah sudah memberikan kabar di situ,
Asalkan kita itu sama-sama beriman, kita solih, anak kita solih, kita akan susul menyusul mana yang kebaikannya itu lebih, maka itu yang akan menarik anggota keluarganya yang lain. Kalau kita lebih baik, lebih solih, lebih dekat kepada Allah, lebih dimuliakan oleh Allah, maka karena keridhaan Allah kepada kita, Allah akan angkat anak, cucu, keturunan, pasangan dan ayah ibu kita mengikuti posisi kita tanpa mengurangi sedikit pahala kita. Akan tetapi tetap ada sebuah kabar buruknya gitu ya, yang harus kemudian itu kita waspadai, bahwa bisa jadi kita akan menjumpai yang namanya perpisahan abadi itu. Tidak akan ketemu selama-lamanya dengan anak cucu keturunan kita, atau orang tua kita, atau pasangan kita, atau siapapun ya yang kita cintai. Kalau yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Masya Allah. Ya. Jadi selama masih ada iman gitu ya, masih ada peluang kita bisa bertemu kembali. Begitu. Masya Allah. Artinya untuk syarat mutlaknya ini memang harus orang yang beriman, mukmin, dan juga dia itu harus melakukan sesuatu amal yang soleh, gitu ya. Iya. Masya Allah. Begitu. Baru nanti bisa dikumpulkan kembali dengan bisa reunian. keluarga. Bisa reunian kembali, begitu. Makan bersama nih, Masya Allah. Ya, dulur, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Kali ini insya Allah Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor WA tersebut, dan juga bisa Anda menghubungi langsung nomor tersebut guna untuk menanyakan perihal dengan topik yang telah disampaikan tadi oleh Ustazah Faiza Rashidah. Tapi sebelum itu kita lanjutkan, Ustazah, kita break terlebih dahulu, Ustazah, nggih? Iya, silakan. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Baik, dulur El Victor, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita. Beliau adalah Dr. Faiza Rashidah, Master Kedokteran Tropis, yang kita kenal sebagai Da'iyah, dokter juga, public speaker, yang membahas masalah persoalan perempuan, generasi, dan keluarga dalam Islam. Kali ini Anda juga bisa bergabung dengan kita di nomor 081234939390. Ya, Ustazah, ini ada, kalau tadi kita membahas mengenai keluarga, yang memang keluarga itu ada yang istilahnya itu untuk amal solehnya kurang gitu ya, Ustazah. Kemudian di sisi lain misalkan keluarga dari ayah ataupun ibunya itu soleh banget gitu, Ustazah. Nah, dan kemudian ternyata ini kadang-kadang juga ada beberapa anak yang lahir dalam keluarga yang memang ahlul maksiat. Tapi anak ini ingin sekali merubah dirinya itu agar berbeda dari keluarganya, akhirnya menjadi anak yang soleh. Apakah ketika waktu anaknya ini ingin kemudian sudah menjadi anak yang soleh, apakah nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang keluarganya ini ahlul maksiat, baik itu nanti ayah ibunya sampai ke atas itu tadi, benar? Ya. Okay. Ini suara saya sudah jelas. Sudah jelas ya, tapi saya tidak ada. Baik. Tadi seperti yang saya sudah terangkan ya. Yang bisa membuat kita dan sekeluarga dan bersama orang-orang yang kita cintai tadi bereuni kembali di surganya Allah. Katakan bereuni itu kan karena memang berarti sudah ada perpisahan sebelumnya ya. Masya Allah. Ya, sebenarnya hari ini kan kita itu memang bisa jadi sudah banyak yang berpisah ya. Ada yang karena orang tuanya yang mungkin meninggal dulu, ada yang mungkin anaknya yang meninggal dulu, ada yang mungkin perpisahan sifatnya sementara seperti perpisahan antar negara, antar kota karena sedang menuntut ilmu atau sedang ada amanah tertentu misalkan. Tapi perpisahan ini semua itu kita masih bisa berharap akan bertemu kembali. Karena perpisahan yang hakiki yang tidak akan bisa ada kesempatan ketemu kembali itu kalau satu ke surga, satu ke neraka, itu baru sudah tidak ada kesempatan. Tetapi kalau kemudian kita itu masih memiliki keimanan yang di sana oleh Allah dijaminkan
barang siapa yang dia di dalam hatinya itu ada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, ada tauhid, ada keimanan kepada Allah dan Rasul, masih ada keimanan itu, maka kita masih punya harapan dan peluang untuk bisa bertemu bahkan dengan keluarga-keluarga kita yang tadi itu mereka ahli maksiat gitu ya. Tapi itu tadi caranya adalah kita menjadi orang solih yang kemudian benar-benar akhirnya mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita kemudian dimuliakan oleh Allah dengan surganya. Karena keridhaan Allah yang diberikan kepada kita itu kemudian Dia ingin menyempurnakan nikmatnya untuk kita, ya, membahagiakan kita di surganya. Itu kemudian kita itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dengan cara apa? Kalau mereka keluarga-keluarga kita yang lain itu tidak sebagus kita misalkan, maka akan diberikan oleh Allah, diangkat derajat mereka itu memiliki posisi yang sama seperti kita tanpa mengurangi derajat kita. Jadi bukan dikurangi, bukan kalau ada orang anak kita itu baik gitu terus kita akhirnya terseret karena saking maksiatnya, saking besarnya maksiatnya orang tua kita dulu misalkan. Enggak. Tapi justru karena pemurahan Allah itu yang derajatnya itu lebih rendah itu yang akan ditarik oleh Allah. Diangkat ke atas. Diangkat mengikuti atau sama seperti derajat anggota keluarganya yang paling bagus, yang paling soleh, yang paling dimuliakan oleh Allah. Kedudukan itu yang mana? Tanpa mengurangi posisi dan kedudukan dia sedikit pun. Jadi di situ diangkat begitu ya. Jadi bukan terus pekpuk ya kan kita untuk menghapus amal-amal kita ini, untuk menghapus dosa-dosa dari keluarga kita. Enggak ada begitu itu. Artinya kesempatan ini masih ada, dan merupakan kesempatan emas gitu. Justru harapan itu harus selalu ada, selalu kita sadari bahwa Allah memberikan kesempatan itu untuk kemudian sambutlah gitu loh. Sambutlah ini kan artinya diikuti dengan ikhtiar ya. Namanya menyambut kesempatan yang diberikan oleh Allah itu, maka kemudian lakukan ikhtiar terbaik menuju ke arah sana yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan itu. Bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Memaafkan, itu sudah diberikan oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah. Tinggal hambanya mau enggak datang kepadanya. Dan sudah diberikan kabar bahwa kegembiraan Allah menyambut hambanya yang kemudian kembali setelah tersesat itu tadi. Itu sampai itu tadi loh, kayak contohnya lebih dari gembiranya seseorang yang dia tersesat di hutan, kehilangan semua kendaraan dan barang bawaannya, lalu kemudian ketemu kembali tetap dalam keadaan utuh, sampai dia tuh keliru gitu loh, nyebut Allah sampai keliru saking gembiranya gitu. Nah, itu lebih dari itu kegembiraan Allah menyambut hamba-hambanya yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah begitu. Ya, baik Ustazah, kita ini ada telepon ya, kita terima. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Bapak Anwar. Monggo. Gini Ustazah. Nggih, monggo. Doa seorang anak orang lain, apakah memang jelas mempengaruhi penghantaran ke surganya Allah? Kalau iya, sangatlah jelas bahwasanya kebiasaan kita bertahlil itu berpengaruh besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bulan puasa, saya mau tanya. Perintahnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikum siyam dan terusnya. Tapi kenapa para ulama, bahkan itu hadis, dimasukkan ke rukun Islam, bukan ke rukun iman, puasa Ramadan? Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, tapi dimasukkan kok rukun Islam, bukan kok rukun iman. Gitu Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Itu tadi orang lain itu tadi anak orang lain. Maksudnya orang sama-sama umat muslim gitu, Ustaz. Ya. Ya. Jadi
satu, kalau kemudian anak-anak kita itu jelas ya, anak-anak yang soleh itu, anak-anak yang soleh itu adalah di antara sumber dari amal yang tidak terputus setelah kematian kita. Jadi memang makanya meninggalkan anak-anak yang soleh itu bisa menjadi investasi tanpa batas. Subhanallah. Jadi kita sudah mungkin terkubur berapa ribuan tahun, bahkan kalau kuburan kita itu meninggalkan dzurriyyah yang solihah, anak cucu keturunan yang solihah, maka itu akan bisa menjadi harta atau semacam investasi yang akan terus-menerus mengirimkan kebaikan yang dia lakukan, doa-doa yang dia sampaikan itu kepada kita. Apalagi kalau anak-anak itu tadi ya, kesolihannya itu kita yang membentuk ya. Masya Allah. Wong kita mengalir terus. Nah, kalau kita ngajarkan dia sholat, kok bisa dia itu menemukan keimanan kepada Allah. Siapa yang ngajari? Oh ya saya yang menuntun dia bagaimana kemudian dia meyakini Allah itu ada, Allah itu begini-begini, maha melihat dia, maha ar-razik, pemberi rizki, Allah itu yang al-muhyi, al-mumit, dan seterusnya begitu ya. Saya juga yang memperkenalkan dia kepada bagaimana kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba yang beriman, tentang sholat, bacaan-bacaan di dalamnya. Maka setiap kali dia melakukan itu ya, dia membaca Al-Fatihahnya, dia membaca suratnya, maka itu juga akan mengalir kepada kita pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari sang pelakunya. Ini kan sunnah hasanah itu kan seperti itu. Barang siapa melakukan satu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain gitu ya, bahkan orang yang pionirnya tadi itu sudah tidak ada meskipun begitu ya, ini sudah berjarak mungkin bahkan ribuan tahun, ketika masih ada terus yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan tadi, maka si orang yang pertama kali mengajarkan itu akan tetap mendapatkan pahala kiriman dari berapa itu generasi-generasi setelahnya itu ya, yang terus-terusan itu tadi ya, seperti MLM gitu ya, pahala MLM gitu ya, multi level pahala ya, pahala yang multi level gitu ya, MLP itu akan sampai tetap kepada yang bersangkutan yang mengajarkan pertama kali tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang yang melakukannya, yang mengikuti tadi. Demikian pula ketika ada sunnah sayyi'ah ya, ada orang yang melakukan satu keburukan, menginspirasi pembunuhan misalkan. Nah, ini contohnya Qabil itu ya. Iya, sampai sekarang. Ketika kemudian ada orang yang terinspirasi dan mengikuti caranya begitu, maka setiap kali ada kejahatan yang serupa, yang itu inspirasinya diambil dari situ, tetap terkirim dosa itu juga kepada sang inspirator awal, tanpa mengurangi juga kemudian dosa dari pelaku kemaksiatan setelahnya. Dosa jariyah. Ya, jariyah juga. Nah, jadi memang seperti itu. Dan kemudian Rasul kalau memberi kabar terputus amalan seorang mukmin itu ketika dia sudah meninggal, kecuali tadi ya, satu ada amal jariyah, sedekah jariyah, dua anak ilmu yang bermanfaat, tiga anak solih yang berdoa untuknya. Jadi itu memang gitu loh, memang masih ada sambungan, masih berpeluang seperti itu. Dan kita ketika mendidik anak-anak kita itu, bayangkan ini investasinya bukan sekedar nanti kalau tua biar saya ada yang jaga gitu ya, biar nanti ada yang rambut, enggak. Kita bicara itu investasi tanpa batas gitu. Kita sedang mempersiapkan yang dari dia bisa jadi turun tercetak anak cucu keturunan juga luar biasa, semakin hebat. Caranya itu, jadi cara berpikir itu seperti itu, sehingga kemudian cita-cita kita itu, visi kita itu besar terhadap anak cucu keturunan kita itu. Kalau saya pengen anak-anak saya itu hebat, maka saya harus menjadi orang yang solih juga. Nah, itu harus begitu. Demikian juga dengan mendoakan kaum mukminin yang lain gitu ya. Ketika kemudian kita tersambung atau terhubung dengan keimanan, maka di situ ada peluang doa kita, kita memungkinkan mendoakan dan didoakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Itu bahkan di antara hak dan kewajiban satu saudara muslim dan saudara yang lain, mendoakan kebaikan. Setiap kali kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, kan ada malaikat yang mengaminkan doa kita dan mendoakan hal yang sama untuk kita gitu kan. Nah, itu kan berarti menunjukkan doa kita juga akan sampai gitu ya. Ya. Terus tentang
puasa kok dimasukkan ke dalam rukun Islam bukan rukun iman. Yang disebut dengan rukun iman itu bahasannya adalah tentang keimanan. Sementara kalau bicara tentang rukun Islam itu bicara berkaitan dengan syariat-syariatnya. Nah, kalau ulama itu untuk memudahkan Islam, untuk memudahkan umat ini memahami, membagi bangunan Islam itu ada akidah, ada syariah, ya, ada keimanan, ada hukum-hukum syara. Nah, kalau bicara keimanan itu bicara i'tiqad, bicara keyakinan, amal hati yang meyakini tanpa satu keraguan sedikit pun. Tasdiqul jazim mutabi' lil waqi'an dalilin, itu diantara definisi dari akidah, ya. Sebuah pembenaran yang sifatnya jazim, kayak pembenaran ikrar, meyakini, pengakuan yang sifatnya 100% yakin, yang memang itu sesuai dengan faktanya dan dibangun atas pembuktian atau dalil. Kita meyakini Allah itu ada, Allah itu al-khaliq al-mudabbir, Allah itu azali, tidak berawal tidak berakhir. Allah itu yang kemudian menurunkan aturannya dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran itu yang kemudian dibawa oleh seseorang yang berarti dia adalah utusannya, Rasul Allah. Di dalam Al-Quran itu kemudian dikabarkan ada hari kiamat, ada hari akhir, ada nabi-nabi sebelumnya, ada malaikat-malaikat, kan begitu kan ya? Nah, jadi semua yang berbicara tentang tuntutan untuk kita imani, iman pada Allah, Muhammad atau dan Rasul sebelumnya, Al-Quran dan seluruh pengkabaran yang ada di dalamnya tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang qada dan qadarnya Allah, maka itu adalah rukun iman karena bicara tentang i'tiqad, tuntutan untuk diimani. Sementara kalau kemudian rukun Islam itu berbicara tentang syariah, begitu loh. Jadi pilarnya Islam itu berawal dari seseorang itu bersyahadat, lafadznya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah sebenarnya awal dari keimanan seseorang. Kalau dia itu mengimani pada Allah, konsekuensi keimanannya kepada Allah itu adalah dia kemudian mengambil seluruh syariat yang diberikan oleh Allah. Di antara yang paling pokok itu adalah kemudian dikatakan sholat, karena sholat itu adalah yang membedakan seorang kafir dengan orang mukmin, dan dia yang akan dihisab pertama kali, kan begitu kan ya. Sholat, habis itu apalagi puasa, yang diperintahkan untuk dilakukan, ya, bicara amal, begitu. Nah, ada puasa apa yang wajib, yang hukumnya wajib, Ramadan. Habis itu apa lagi, ini yang sifatnya wajib yang harus dilakukan. Begitu. Jadi ada puasa Ramadan, ada membayar zakat, ada kewajiban berhaji bagi mereka yang mampu. Ya. Jadi yang ada di dalam rukun iman itu tuntutannya adalah untuk diimani, diyakini. Sementara kalau yang ada di rukun Islam itu adalah pilar-pilar syariah yang harus diamalkan kalau memang kita mengaku sebagai seorang yang beriman, gitu. Ya. Jelas sekali. Ya. Oke, Ustazah, ini kita masuk ke salah satu pertanyaan. Kita punya waktu 3 menit sebenarnya, terakhir ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, 10 akhir Ramadan ini harusnya menjadi momentum untuk memaksimalkan amalan. Bagaimana dengan perempuan yang saat ini sedang menemui halangan, Ustazah, dalam kondisi haid ya? Bagaimana kiat memaksimalkan akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari saja? Apakah tetap diperbolehkan membaca Al-Quran saat kondisi berhalangan? Mohon pencerahannya, Ustazah. Jazakillahu khair. Ya. Jadi sebenarnya amal-amal sholih yang bisa kita lakukan selama Ramadan itu tidak hanya membaca Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran itu tentu adalah sebuah keutamaan, ya. Memang begitu. Zikir yang paling utama itu memang adalah kita membaca kalam Allah, ya. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran ini, kita mendapatkan penjelasan itu memang ada beberapa pendapat. Silahkan saja, ya, silahkan. Ada yang mengatakan bahwa boleh secara mutlak membaca dan memegang mushafnya, memegang mushaf Al-Quran itu boleh, ya, meskipun haid. Ada yang mengatakan boleh membacanya saja kayak orang menghafal begitu, tanpa memegang mushafnya. Ada yang kemudian untuk kehati-hatian mushafnya
itu kalau mau apa namanya, mau menggantikan memegang mushafnya itu bisa digantikan dengan ada Al-Quran digital, ada yang dari handphone gitu. Dari handphone begitu ya, yang itu ada yang mengkategorikan ini bukan termasuk ke dalam mushaf. Jadi satu yang ingin saya sampaikan, seandainya pun ibu memilih untuk untuk mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan membaca Al-Quran dan memegang mushafnya, masih ada peluang untuk menyimak bacaan Al-Quran itu dengan memasang murotal, begitu kan ya? Atau kemudian hari ini kita bahkan bisa sampai menyimak tulisannya, bacaannya itu dengan apakah itu memutar Quran digital, ataukah misalnya di YouTube itu misalkan banyak itu kan per ayat keluar. Jadi kita membaca tanpa melisankan gitu ya, menyimak, tapi saya juga menyimak tulisannya dan juga mengikutinya begitu ya dalam hati. Itu kalau misalnya mau memilih yang tidak membacanya dan tidak memegang mushafnya. Tapi selain kemudian melakukan itu, sebenarnya kan masih ada banyak yang lain tuh, amal-amal soleh yang lain, begitu kan ya. Kita tidak puasa, tapi kita tetap masih bisa punya kesempatan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa ketika kita menyediakan berbuka untuk orang yang berpuasa, kan gitu kan ya. Kita menyimak bacaan orang yang baca Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian kita masih bisa melakukan zikir-zikir apapun yang lain, apakah itu tahlil, apakah itu tahmid, apakah itu istighfar dan seterusnya, masih tetap bisa dilakukan. Sedekah juga bisa dilakukan. Kita membersamai suami kita, anak-anak kita agar mereka kemudian lebih kuat lagi melakukan iktikafnya, menyiapkan kebutuhan itu, kita akan kecipratan pahala juga dari situ, begitu. Jadi jangan khawatir, itu sebenarnya sangat tidak nggak berpengaruh kok itu. Tetap kita bisa meraih kemuliaan dari Lailatul Qadar meskipun kita dalam keadaan haid. Tetap lakukan amal-amal solih seperti itu tadi. Apalagi kemudian jika kita mengetahui dan menyadari bahwa haid itu kan qada Allah begitu, sehingga kemudian ya kita harus menerimanya begitu dengan sebuah kesyukuran, husnudzon bahwa itu adalah qadanya yang terbaik. Jadi nggak kemudian malah menganggapnya sebagai wah ini aib atau ini sesuatu yang merugikan, nggak enak jadi perempuan, wah itu justru malah melakukan kemaksiatan atau keharaman begitu. Saya kira itu. Baik Ustazah, sudah mungkin kita bisa tutup dengan doa kali ini Ustazah. Jadi Dulur Victor sekalian, masih ada beberapa hari lagi sebelum Ramadan ini benar-benar meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa dan diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali. Maka memang selayaknya kita berlaku seperti seolah-olah ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka seruannya baik untuk diri sendiri maupun kepada semua Dulur Victor, mari manfaatkan sebaik mungkin baik siang maupun malamnya Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin melakukan amal solih seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Gak perlu pakai berhitung-hitung ini ganjil ataukah genap, ini kayaknya tanda-tanda Lailatul Qadar ataukah tidak. Lakukan saja semua amal soleh itu dengan seoptimal mungkin di seluruh hari-harinya. Semoga Allah mudahkan, mampukan, kuatkan kita untuk berhasil menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan amal soleh terbaik kita, dan Allah beri kesempatan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan menjadi hambanya yang bertakwa sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa. Semoga kita dipertemukan oleh Allah kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kajiannya pada pagi hari ini. Dulur El Victor, itulah perbincangan kita, kajian kita bersama beliau yang insyaallah semoga kita mendapatkan berkah dan juga mendapatkan rahmat dari apa yang telah disampaikan. Saya Ishak, saya harus pamit. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.